All crew standby. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, yang terhormat Gubernur Riau, Datuk Seri Setia Amanah Dr. Andes Haji Samsuar MSI, tiba di tempat acara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Kami berikan kesempatan 1 menit kepada rekan-rekan humas, media dan fotografer untuk mengabadikan momen ini. Nanti ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, mohon tidak melintasi area utama acara dan bersama menyanyikan lagu kebangsaan. Kembali kami berikan kesempatan 1 menit kepada rekan-rekan humas, media, fotografer untuk mengabadikan momen ini. Nanti ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, mohon tidak melintasi area utama acara dan ikut bersama menyanyikan lagu kebangsaan. Terima kasih rekan-rekan humas, media dan fotografer, kami persilakan untuk dapat menyesuaikan diri. Bapak dan Ibu hadirin tuan dan puan yang kami hormati, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Balai Serindit, Kompleks Kediaman Gubernur Riau. Pada malam hari ini, rangkaian kegiatan akan kita awali dengan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Terima kasih hadirin kami, silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin, tuan dan puan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara pengukuhan Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Satgas Pantas Provinsi Riau dan peluncuran Sipantas, Sistem Informasi Pengentasan Anak Tidak Sekolah, sebuah aplikasi yang digunakan untuk pendataan, verifikasi dan validasi, serta memfasilitasi anak tidak sekolah di Provinsi Riau untuk mendapatkan pendidikan, dan peluncuran Si Jari Mantap yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Riau. Manajemen Kemantapan adalah layanan pelaporan berbasis elektronik
terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh masyarakat Provinsi Riau untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi jalan dan jembatan sehingga dapat dengan segera ditangani. Memakai kebaya di akhir pekan berwarna hijau bermotif wajik, berbagai upaya kita lakukan untuk Riau yang lebih baik. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, mari kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Ismail SAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi, berikanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan untuk melaksanakan tugas yang mulia ini yang diamanahkan untuk mengentaskan anak tidak sekolah di Provinsi Riau. Ya Allah yang Aziz ya Ghaffar, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga memohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah dunia pendidikan khususnya di negeri Riau ini hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok setelah pengukuhan Satgas Pantas ini jauh lebih baik daripada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, doa telah bersama kita aminkan semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ikuti pengukuhan Satgas Pantas Provinsi Riau yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Riau nomor KPTS titik 1160 garis miring 7 Ramawi garis miring 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Provinsi Riau. Gubernur Riau menimbang, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 membentuk Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Provinsi Riau. Kedua, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 terdiri dari A. Pelindung atau penasehat, B. Pembina atau pengarah, C. Penanggung jawab, dan D. Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan gubernur ini. Ketiga, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas membantu pemerintah dalam percepatan pendataan dan fasilitasi pembinaan anak tidak sekolah di Provinsi Riau. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggung jawab kepada Gubernur Riau. Kelima, segala biaya ditimbulkan sebagai akibat diterapkannya keputusan gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Keenam, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 22 Juli 2022, Gubernur Riau Syamsuar ditanda tangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta, 2, 3, dan seterusnya. Lampiran Keputusan Gubernur Riau nomor KPTS titik 1160 garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tanggal 22 Juli 2022, Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Provinsi Riau, kolom 1 nomor, kolom 2 nama, kolom 3 jabatan kedinasan, kolom 4 jabatan dalam Satgas. 1. Dr. Andes Haji Syamsuar MSI, Gubernur Riau, pelindung atau penasehat. 1 Romawi, pembina pengarah. 1 Dr. Andes Haji Wan Abu Bakar MS MSI, tokoh masyarakat, pembina atau pengarah. 2 Dr. Daerah Haji Khaidir MM, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 3 Dr. Andes Haji Oka Nizamil Jamil, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 4 Profesor Dr. Andes Haji Suwardi MS, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 5 Dr. Andes Haji Raja Marjohan Yusuf, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 6 Haji Taufik Ikram Jamil, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 7 Insinyur AZ Fahri Yasin MAGR, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 8 EM Surahmat, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 9 Haidir Akmal Mas, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 10 Haja Dinawati SAGMM, tokoh masyarakat, pembina pengarah. 11 Profesor Dr. Isyandi, akademisi, pembina pengarah. 12 Dr. Junaidi M. Hum, akademisi, pembina pengarah. 13 Dr. Amelia Linggawati, akademisi, pembina pengarah. 14 Dr. Muhammad Syafi'i MSI, akademisi, pembina pengarah. 15 Dr. Rifayanti M. Biomed, akademisi, pembina pengarah. 16 Dr. Santoso, akademisi, pembina pengarah. 17 Dr. Makasim, akademisi, pembina pengarah. 18 Dr. Parunas M.A. Jabbar, akademisi, pembina pengarah. 2 Romawi penanggung jawab. 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, penanggung jawab. 2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, penanggung jawab. 3 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penanggung jawab. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, penanggung jawab. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, penanggung jawab. 3 Romawi pelaksana. Nama yang kami sebutkan kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. 1 Kabid PKLK Dr. Andes Haji Pahmijan MPD, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Ketua. 2 Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr. Andes Haji Aristo MPD, Wakil Ketua. 3 Kabid Data Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr. Andes Dasril MPD, Wakil Ketua. 4 Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr. Eng Yusri SPD MT, Wakil Ketua. 5 Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Herianto Eshut, Wakil Ketua. 6 Fari Suraji, praktisi, Wakil Ketua. 7 Agus Mir MPD, praktisi, Wakil Ketua. 8 Riki Zaputra SPD MPD, akademisi, sekretaris. 9 Muhammad Rapi, praktisi, Wakil Sekretaris. 10 Dr. Andes Eva Firman MH, praktisi, Wakil Sekretaris. 11 Eko Wibowo SPDI, praktisi, Wakil Sekretaris. 12 Sri Wardani MKes, akademisi, Wakil Sekretaris. 13 Eli Indrayani MPD, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bendahara. 14 Fatima SPD, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Wakil Bendahara. Bidang Data dan Administrasi. 1 Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Koordinator. 2 Kacap Disdik Wilayah 1, Anggota. 3 Kacap Disdik Wilayah 2, Anggota. 4 Kacap Disdik Wilayah 3, Anggota. 5 Kacap Disdik Wilayah 4, Anggota. 6 Joni Zaisa Putra SPD, praktisi, anggota. Ronaldi Inanda Esos, perwakilan BKKBN Riau, anggota. Firman Purnawan
ST, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. 9. Syarifah Nurlela SPD, praktisi pendidikan, anggota. 10. Parjo Ibrahim SPD, MPD, IFOP, praktisi pendidikan, anggota. 11. Nur Jasmi MPD, pengawas SMA, anggota. 12. Devi Susanti SE, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. 13. Yul Yarti SE, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. 14. Dika Angela AMD, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. Bidang pengembangan program. 1. Rudi Irawan SPD, praktisi, koordinator. 2. Dr. Arden Simeru MKom, akademisi, anggota. 3. Dr. Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. 4. Dr. Insinyur Dwi Agus Sumarno, akademisi, anggota. 5. Dr. Anda Sri Wahyuni MSI, perwakilan BKKBN Riau, anggota. 6. Sri Gemala Melayu STMSI, DP 3AP2KB Provinsi Riau, anggota. 7. Miswanto SPDMM, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. 8. Rolin Firwandi ST, praktisi, anggota. 9. Muhammad Ridwan SPDMM, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. Yasni MPD, pengawas PLB, anggota. Maidar MPD, pengawas PLB, anggota. Bidang sarana prasarana, H. Rendra Sudarso SOS SKM MKes, praktisi, koordinator. Dr. Anda Jamila, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. Hadi Ruslan, praktisi, anggota. Daprizal SH, praktisi, anggota. Bayanuddin SAG, praktisi, anggota. Misia Esos, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, anggota. Dr. Andes Haji Muhammad Suyanto MH, pengawas SMK, anggota. Dr. Andes Zubir MPD, pengawas SMK, anggota. Azwar Rahman, praktisi, anggota. Bidang Teknologi Informasi Humas dan Kerjasama, Khairul Amri Esos MSI, akademisi, koordinator. Abdul Muttalib MPDI, praktisi, anggota. Dasuki Esa, praktisi, anggota. Hera Yuliarnita, praktisi, anggota. Rizan Ardianov SSTP MSI, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, anggota. Dr. Andes Muhammad Arifin MSI, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Provinsi Riau, anggota. Bidang rekrutmen dan pembinaan relawan, Rivaldi MPD, praktisi, koordinator. Tauhid Marifatullah SIP, praktisi, anggota. Julis Mayanto AMA, praktisi, anggota. Kamarian Muslinarti Nur, praktisi, anggota. Rosmaini, praktisi, anggota. Raihan Afrinal Dumainta, praktisi, anggota. Rahmat Ramadansur MPD, akademisi, anggota. Bidang hukum dan advokasi. Darussalim SHMH, praktisi, koordinator. Agus Dwi Putra SH, praktisi, anggota. Dan Rahmat Fazri Firmanda SH, praktisi, anggota. Gubernur Riau Syamsuar ditanda tangani. Pembacaan SK selesai. Selanjutnya dengan hormat, yang terhormat Gubernur Riau, kami persilakan untuk dapat mengukuhkan pengurus Satuan Tugas Pengentasan Anak Didik Sekolah Satgas Provinsi Riau ini, kami persilakan dengan hormat. Naskah pengukuhan Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Satgas Pantas Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Kamis 1 September 2022 berdasarkan keputusan Gubernur Riau nomor KPTS 1160 /7 Romawi /2022 tanggal 22 Juli 2022, saya Gubernur Riau dengan ini mengukuhkan Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Provinsi Riau. Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan
dalam rangka mewujudkan program pengentasan anak tidak sekolah Provinsi Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya dalam melaksanakan tugas ini. Amin. Pekanbaru, 1 September 2022, Gubernur Riau Samsuar. Terima kasih, pelantikan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Berkenan Gubernur Riau menuju tempat yang telah ditentukan. Kami mengundang Porkorpinda Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Kami persilahkan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah bersama kita mengikuti pengukuhan Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Provinsi Riau yang telah dikukuhkan oleh Gubernur Riau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Terima kasih Gubernur Riau dan Porkorpimda. Kami silakan kembali ke tempat, diikuti dengan pengurus yang telah dikukuhkan. Kami silakan kembali ke tempat semula. Bapak dan Ibu hadirin tuan dan puan yang kami hormati, demikian tadi susuran pengurus dari Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Provinsi Riau yang telah dikukuhkan oleh Bapak Gubernur sesuai dengan surat keputusan nomor KPTS.1160 /7 Romawi /2022. Tentunya kita berharap bersama semoga segera dapat menjalankan tugas untuk bersama-sama kita meningkatkan taraf hidup masyarakat Riau ini dan tentunya menuju Riau unggul, Riau lebih baik. Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Hadirin tuan dan puan yang kami hormati, kini bersama kita akan mendengarkan sambutan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang juga merupakan Ketua Satgas Pantas Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Fahmijan MPD. Kami silakan kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sehat yang berbahagia. Sirih ditaruh di dalam bakul, jangan lupa dikasih sedah untuk membuat SDM Riau unggul. Kita entaskan anak tidak sekolah. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, yang terhormat Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Riau, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Riau, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu penanggung jawab Dewan Penasihat Pengurus Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Riau, serta hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan hadir dalam rangka pengukuhan Satgas Pantas dan peluncuran si pantas dan si jari mantap. Kemudian
Tak lupa pula kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Gubernur, hadirin yang kami muliakan. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24, Pasal 28C ayat 1 menyatakan, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dengan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Betapa pentingnya pendidikan, perlu esensi program wajib belajar guna menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dan sebagainya. Sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, baik jenjang SMA, SMK, dan SLB. Jangkauan kewenangan yang begitu luas dan letak geografis Riau yang sangat luas, dipastikan Dinas Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri menuntaskan permasalahan pendidikan, dan oleh sebab itu perlu mendapatkan bantuan dari berbagai stakeholder dan pemerhati pendidikan di Provinsi Riau yang kita cintai. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbud Republik Indonesia menunjukkan terdapat 53.682 orang anak tidak sekolah dengan status putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan di Provinsi Riau. Data ini kami ambil pada tahun 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat SD merupakan yang tertinggi sebanyak 9.262 orang. Sedangkan jenjang SMP sederajat sebanyak 5.212 orang. Untuk jenjang SMA berjumlah 6.060 orang. Adapun faktor yang menyebabkan anak putus sekolah antara lain faktor kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor internal keluarga, faktor sosial, serta faktor kesehatan. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam pengentasan anak tidak sekolah pada jenjang SMA sederajat, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah membentuk SMA terbuka, yaitu pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian sekolah induk yang menggunakan metode belajar mandiri. Adapun dengan jumlah tempat kegiatan belajar TKB di Provinsi Riau untuk saat ini berjumlah 51 buah yang tersebar di berbagai kabupaten. Untuk Bapak Gubernur ketahui, ada tempat kegiatan belajar untuk SMA terbuka ini yang paling banyak adalah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah 38 TKB. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, Dinas Pendidikan Provinsi Riau membuat program sekolah marginal dengan jumlah sekolah induk yaitu 50 sekolah dan jumlah siswa untuk sekarang ini berjumlah 1.227 orang. Program lain adalah afirmasi pendidikan menengah ADEM, yaitu program pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa miskin yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, dengan memfasilitasi siswa-siswa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah terbaik yang ada di Pekanbaru.
seperti SMA 8, SMA 7, SMK 1 dan SMK 2. Bapak Gubernur yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, upaya mengembangkan anak tidak sekolah agar dapat kembali bersekolah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah. Hal ini dikeluarkan dengan surat keputusan Bapak Gubernur Riau nomor KPTS 11-7/2022 tanggal 22 Juli 2022. Dalam mensukseskan program kerja Satgas Pantas ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau melakukan kerjasama dengan instansi lain yang relevan dengan kegiatan ini, antara lain instansi TNI, Kepolisian, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pemberdayaan Desa Provinsi Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi Riau, dan instansi lain yang dapat membantu pengentasan anak tidak sekolah. Untuk proses memfasilitasi anak tidak sekolah agar mendapatkan pendidikan, Satgas Pantas akan memanfaatkan lembaga-lembaga formal, informal dan non formal yang ada di Provinsi Riau, antara lain sekolah terbuka, pusat kegiatan belajar mandiri atau PKBM, dan sekolah marginal. Kemudian untuk pendataan, verifikasi data dan proses memfasilitasi anak tidak sekolah, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Riau serta didukung oleh Satgas Pantas Provinsi Riau menyiapkan sebuah aplikasi yang disebut dengan nama Sipantas, yaitu Sistem Informasi Pengentasan Anak Tidak Sekolah. Masyarakat dapat mengakses langsung dan yang terdaftar akan didata di Dapodik, yaitu di Data Pokok Pendidikan Kementerian Nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan juga kepada Bapak Gubernur. Di sini kami menghadirkan ada 7 orang anak putus sekolah, khususnya di lingkungan Pekanbaru, baik jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satgas Pantas Riau unggul. Ya. Ulangi. Satgas Riau. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu hadirin, jemputan majelis yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua yang juga mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kini kita akan mendengarkan sambutan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pendataan Ruang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Bapak Muhammad Arif Setiawan MT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bapak Ibu undangan yang hadir, dapat kami sampaikan terkait dengan Jari Mantap adalah sistem informasi jalan-jalan dan jembatan Provinsi Riau adalah layanan pelaporan berbasis elektronik
terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh masyarakat Riau untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi jalan dan jembatan sehingga dapat segera ditangani oleh Dinas PUPR Provinsi Riau. Sesuai dengan visi Gubernur Riau terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia, serta demi mewujudkan misi Gubernur Riau mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan, dan misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Kami mempersembahkan aplikasi Si Jari Mantap ini yang berfungsi untuk melayani masyarakat Provinsi Riau dalam memberikan pelaporan kerusakan jalan maupun jembatan secara online dan real time dengan fitur Go Tagging sehingga laporan tepat lokasi, mudah, serta tepat penanganannya. Aplikasi Jari Mantap telah dapat diunduh melalui Google Play Store oleh masyarakat Provinsi Riau sehingga dapat segera digunakan sebagai mana mestinya untuk optimalisasi pelayanan terhadap pengguna jalan dan masyarakat Provinsi Riau. Dengan adanya aplikasi Si Jari Mantap diharapkan pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dapat segera diwujudkan. Dengan ruas panjang jalan Provinsi Riau 2.799,81 km dengan 80 ruas. Hari ini kemantapan jalan 62,97. Dinas PUPR Pak Gubernur hari ini hadir bersama semua kepala UPT dan staf untuk dapat melayani pelaporan masyarakat Provinsi Riau. Demikian Pak Gubernur kami sampaikan terkait informasi Si Jari Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian telah kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau dalam mewujudkan visi misi Riau Bersatu untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Maka pemerintah Provinsi Riau dengan bangga mempersembahkan aplikasi Si Pantas dan Si Jari Mantap. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Ketua Satgas Pantas Provinsi Riau untuk menuju layar depan untuk peluncuran. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita mendengarkan sambutan Gubernur Riau yang terhormat Dato' Seri Setia Amanah Dr. Andes Haji Syamsuar MSI. Kami persilakan. Mungkin tak semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkayuh sampan di tepian, menanti kawan dari perantauan. Sebelum sambutan dimulakan, ucapan salam kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pantun itu hari mulai balik. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkompinda Provinsi Riau atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati mewakili Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Pendidikan, karena tadi bersama saya melaksanakan tugas mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama tim pusat, karena itu tadi beliau juga ada tugas lagi ke Semarang, jadi makanya tadi tak langsung kembali sini. Bersama para staf dari Dinas Pendidikan, kemudian yang saya hormati Kepala Dinas PU, bersama staf juga yang hadir, kemudian yang saya hormati Bapak orang tua kami yang malam hari ini cukup banyak hadir, ya baik Pak Wan Abu Bakar, ini Pak Gubernur pada masanya, kemudian Pak Khaidir, Ketua DPRD, dan juga Ketua Forum
Ketua DPRD pada masanya Provinsi Riau dan juga sekaligus Ketua Forum Pemuka Masyarakat Riau. Ini juga Pak Fahri Yasin nih selalu getol nih, sangat peduli masalah pendidikan. Pimpinan Ombudsman, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian juga Pak Prof dan sama Dewan Pendidikan yang hadir pada malam hari ini, yang dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk yang Surahmat juga hadir. Terima kasih yang Udo Kedir, Ketua PGRI yang kami hormati bersama pengurus yang hadir, yang kami hormati juga Ketua Basnas Provinsi Riau serta seluruh komisioner, serta tentunya bapak-bapak, ibu guru mungkin yang hadir pada kesempatan ini, kepala sekolah, dan juga khususnya tentunya Satgas. Jadi bukan Satgas pangannya sekarang nih, kami pengendalian COVID ini, pengendalian pangannya sekarang, inflasi ini ada Satgas pangan Pak. Tapi ini juga ada Satgas ya, dalam rangka pengentasan anak putus sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, syukur kita pada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka mengikuti pertama pengukuhan satuan tugas pengentasan anak tidak sekolah yang tadi sudah saya kukuhkan. Kemudian sekaligus launching sistem informasi pengentasan anak tidak sekolah dan juga tentunya launching sekaligus juga sistem informasi jalan Riau yang disebut dengan Sijari Mantap. Selawat dan salam disampaikan pada junjung alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf nih kami malam hari ini juga baru sampai dari Jakarta karena tadi kita mengikuti rapat bersama tim pengendalian pusat diikuti oleh seluruh gubernur Indonesia, sehingga tentunya kami tadi hampir terlambat sebenarnya karena jalan macet tadi ya, jadi makanya syukur alhamdulillah lah kami bisa hadir malam ini. Saya dah berhitung tidak nelpon Pak Sekda lagi, Pak Sekda aja nanti ya, begitu karena tak mungkin nanti gagal gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa juga ketemu, bisa hadir juga malam hari ini walaupun saya agak terlambat tadi sampai. Karena itu saya mengucapkan terima kasih nih terutama kepada bapak-bapak orang tua kami dan juga para undangan yang hadir pada malam hari ini serta semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah inflasi kita sudah turun Pak. Jadi apa yang telah kami buat bersama dengan tim pengendalian itu ya, termasuk nih ada Pak Sekda, ada kawan-kawan juga yang terlibat. Ya alhamdulillah kita sudah turun nih. Dari 7% lebih sekarang sudah tinggal 5,8%. Jadi target yang diarahkan oleh pemerintah agar kami seluruh gubernur ini bisa menurunkan di bawah angka 5. Karena diharapkan nasional nanti paling tinggi 5 gitu. Jadi kami sekarang kerja keras nih dengan berbagai upaya. Tapi alhamdulillah upaya kita yang kita telah buat di Riau ini rupanya itu juga tadi yang disampaikan kepada kita. Pertama kerjasama antar daerah. Kemudian gerakan menanam di lahan pekarangan, memang itulah perintahnya. Jadi tidak ada jalan lain dan itu sampai kapan, tak tahu kita sampai kapan. Sepanjang ekonomi ini belum stabil, dunia ini tetap akan itu yang harus diutamakan. Termasuk juga kita bagaimana sekarang ini tetap mengendalikan agar ketersediaan pangan tetap ada. Jadi ini barangkali perlu juga kami sampaikan tadi karena tadi yang hadir dipimpin rapat oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga Menteri Keuangan, kemudian juga Kepala Badan Ketahanan Pangan dan juga Gubernur Bank Indonesia bersama lintas kementerian yang hadir. Jadi karena itu tentunya kami sampaikan juga informasi terkini nih dalam rangka tentunya inflasi yang ada di daerah kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Sipantas bertujuan memudahkan masyarakat kita untuk dapat langsung mendaftarkan secara online ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar anak yang sudah terdaftar dapat mengikuti pembelajaran secara langsung serta terdaftar di data pokok pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional. Kami berharap kepada semua perangkat daerah yang hadir pada hari ini dan juga pemerintah daerah kabupaten kota seprovinsi Riau juga berperan aktif dalam menyukseskan program yang dicanangkan ini. Karena tadi kan sudah tahu kita PR mulai SD, SMP, SMA, dan itulah nanti yang menjadi tugas kita.
agar anak-anak ini bisa sekolah. Besar harapan kami agar jumlah anak yang tidak sekolah ini dari tahun ke tahun semakin berkurang. Tentunya ini juga nanti akan ditandai dengan meningkatnya kualitas angka partisipasi kasar dan juga angka partisipasi murni. Kan ada indikator nih berkaitan dengan pendidikan nih, dan ini juga indikatornya secara nasional sama gitu. Karena itulah tentunya adanya aplikasi ini mudah-mudahan bisa kelihatan nanti adanya peningkatan kualitas angka partisipasi kasar dan juga angka partisipasi murni. Melalui kesempatan ini juga, saya tadi sudah berbincang dengan ketua, tentunya ini kan ada tidak hanya nanti Satgas ini, kalau sudah nanti ketemu sama anak, ini ada tindak lanjutnya gitu. Tindak lanjutnya tentunya belajar. Jadi karena itulah tentunya kami harapkan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Apalagi tadi saya melihat tadi banyak yang terlibat, ya baik tadi guru besar, para dokter tadi sebanyak-banyaknya, ya, dan ini juga melibat juga yang peduli terhadap pendidikan, tokoh-tokoh yang peduli pendidikan. Kami yakin ya kerja bersama ini mudah-mudahan betul-betul kita dapat tindak lanjuti. Termasuk tentunya adanya nanti paket A, paket B, paket C gitu. Dan persoalan ini memang sudah lama gitu. Ya tadi sudah banyak persoalan kenapa tak sekolah, banyak hal tak sekolah, termasuk cepat nikah. Ya, kalau anak perempuan cepat nikah. Nah, jadi belum waktu usia nikah dia. Nah, ini juga termasuk tak selesai juga sekolahnya. Jadi hal-hal seperti inilah nanti akan kita ketemukan di lapangan. Di samping tadi misalnya anak-anak dari suku marginal, saya ini karena dulu saya pernah di Siak kan ada suku Akit. Kalau suku Sakai masih lumayan sekolahnya. Tapi kalau suku Akit itu anaknya tak dikasihnya sekolah jauh-jauh. Ya, macam di sana itu kan daerah Sungai Apit tuh. Nah, jadi kalau misalnya sekolah jauh tak dikasihnya gitu. Dia anak ini dibawanya bekerja. Jadi makanya hal-hal seperti itu ada kebiasaan tidak mau memisahkan anak. Jadi karena itulah tentunya hal-hal ini akan kita ketemu di lapangan, apalagi dari Inhil. Inhil itu kan di pulau-kepulauan ada suku laut, ada suku Duano, dan ada lagi suku yang perbatasan sama Jambi itu tak ada sama sekali sekolah tuh. Ya. Bahasa kita pun tak ngerti dia, bahasa Melayu pun tak ngerti. Nah, begitulah susahnya. Dan itu ada di Riau, ada di Inhu dan ada di Inhil. Cobalah kita tengok nanti. Tuan-tuan mungkin belum tahu dengan anak itu. Saya kemarin ketemu sama anak tuh, tak bisa ngomong. Orang tua tuh ngomongnya sepatah-sepatah aja. Ada yang ngerti ya, tak semuanya ngerti. Maka saya bilang dengan Pak Pati waktu itu, ini jangan sampai tak sekolah nih. Kalau perlu ada sekolah bagaimana caranya tak sekolah di situ di kampungnya, biarlah sekolah di kampungnya. Kita buat rumah tuh, jangan-jangan rumah itu kena tinggal dah. Ya, dah kami buat rumah tuh Pak, ada rumahnya, tak tahulah kami, apakah sekarang bertunggu atau tidak lagi. Ya, sebab biasanya orang-orang seperti itu ya tak mau dia nunggu rumah. Karena dulu misal contoh Sakai, suku Sakai, kan banyak dibuat rumah dulu zaman Bupati Bengkalis. Yang ada pinggir sungai itu, akhirnya kan rumahnya tinggal ya. Jadi hal-hal seperti itu ada di negeri kita yang Riau ini. Jadi karena itulah tentunya harapan kami dengan adanya ini sebenarnya amal ibadah sebenarnya nih. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan ini, waduh, pahalanya berlipat ganda. Karena itu adalah bagian mencerdaskan anak bangsa ini. Karena itulah saya tentunya dengan hati yang mendalam saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat membantu kami pemerintah daerah ini. Memang tidak cukup dengan Dinas Pendidikan Provinsi saja menangani masalah ini atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Riau. Tapi harus juga keterlibatan masyarakat yang memang peduli terhadap hal ini. Agar tentu anak-anak kita ini yang persoalan-persoalan tadi mudah-mudahan bisa kita tangani dengan baik. Dan saya silahkan nih kalau ada nanti antara kalian sampai ke perbatasan Jambi, sampai perbatasan Inhu, nanti nengok lihat anak tulang mama, tapi yang paling parah itu saya katakan tadi anak yang suku anak dalam itu, yang sama sekali tidak tahu itu. Ya, dan itu sudah banyak yang besar-besar, kalau itu tidak kita pedulikan, saya tak tahulah. Ya, sampai di manalah anak yang seperti itu. Itu barangkali kami sangat concern dan kami harapkan ini menjadi perhatian kita semua lah gitu. Kemudian yang selanjutnya ini aplikasi Jadi Mantap. Tadi sudah disinggung oleh Kepala Dinas PU. Kita ini ruas jalan kita cukup panjang.
tapi tidak seimbang dengan anggaran yang tersedia. Tapi terus kami tetap meningkatkan upaya secara beransur-ansur. Kemarin saya berangkat Jakarta bersamalah dengan Pak Bupati Pelalawan. Beliau sampaikan pada saya, Pak Sekda, Pak Gub, bisa nak jalan ke Bono tuh kan lebar tuh, kita perkecil aja jalan, penting sampai dulu. Saya bilang nanti apa kata orang. Dia bilang begitu Pak Sekda. Saya bilang ini jalan udah buka besar, nanti kita buatlah pas-pas gitu, ukur-ukur 1 buah mobil aja. Ya, maksudnya biar cepat selesainya gitu. Saya bilang bukan menyelesaikan masalah begitu. Saya bilang nanti dah kita dikritik lagi. Tapi artinya tak salah juga Pak Bupati. Begitulah saking inginnya bisa cepat sampai ke Teluk Meranti dan lain-lain tuh. Jadi tapi ya karena memang apa daya, tangan tak sampai dan semuanya juga hanya sebegitu. Apalagi kita awal saya bertugas kan 10 triliun sini. Sekarang kan tinggal 8 triliun lagi. Lebih hilang 1 triliun lebih. Jadi tentunya ini tetap kita upayakan memenuhi, tapi tentunya tak bisa sekaligus. Karena itulah sekarang kami, karena ini adalah 12 kabupaten kota, ya adalah sikit-sikit gitu. Tapi itu tetap akan kami upayakan. Ini tadi juga diekspos juga oleh Ibu Menteri Keuangan Pak Sekda berkaitan DAK. Ya. Dan DAK ini juga dengan adanya masalah ini juga 2% nanti akan diambil lagi dari DAK itu juga digunakan untuk mengatasi inflasi sekarang nih. Nah, itu pun juga sudah ada diskresi yang diberikan kepada daerah, 2% harus bisa digunakan nanti untuk yang berkaitan dampak terhadap inflasi. Saya juga tadi minta pada beliau, pada Ibu Menteri, sesuai dengan aspirasi kepala desa, saya bilang itu masih ada dana COVID, tadi Ibu menjelaskan masih ada dana COVID untuk dana desa. Kalau bisa itu dihilangkan aja dana COVID Bu, karena di desa sekarang tidak ada COVID lagi saya katakan. Ya kami pun juga sekarang sudah melakukan penggeseran penggunaan dana COVID karena dana COVID yang tersedia itu tidak semuanya nanti akan habis sebanyak yang telah kami sediakan. Nah, seperti itu saya sampaikan gitu. Jadi artinya di tingkat nasional juga begitu. Contoh tadi disampaikan subsidi BBM energi. Dari 502 triliun itu nanti mencapai 600 triliun lebih, 698 triliun tambahnya. 100 triliun, hampir 200 triliun lagi tambahnya. Itu sudah disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan. Begitulah kesulitan ekonomi yang ini juga berpengaruh tentunya dengan daerah. Tapi ya kita tak bisa menyalahkan, ini semuanya ada kuasa Allah, dan yang dampak ini bukan hanya Indonesia aja, seluruh dunia, bahkan sudah ada 60 negara yang hampir kolab. Yang ini tentunya harus kita cermati secara bersama, karena itulah perlu gotong royong, perlu kekompakan, perlu kerjasama agar nanti persoalan ini dapat kita atasi secara bersama. Nah, oleh karena itu si jari mantap ini tentunya kita tujukan kepada yang jalan yang sudah diaspal, yang jalan sudah disemenisasi. Sebab masih ada jalan tadi saya katakan tadi, jalan ke Bono itu kan belum semuanya aspal. Kalau nanti disebutkan jalan tanah itu bolong-bolobang, tiap hari si jari mantap jalan. Karena tekan terus jari mantap. Takkan selesai kapan-kapan. Tapi kalau misalnya udah aspal, kan jalan provinsi nih. Tapi kalau sudah beraspal, atau juga jalan misalnya yang sudah jalan provinsi yang sudah yang berkaitan nanti sudah disemenisasi atau rigid, nah itulah jadi tugasnya. Dan ini kami sudah tugaskan Kepala UPT, maka Kepala UPT tadi diundang oleh Pak Arif semuanya. Karena Kepala UPT itulah nanti akan menangani, kalau nanti ada berlubang, dia cepat dikerjakan, ditutup, minimal fungsional, agar nanti tidak terjadi kecelakaan. Ini sejalan juga dengan apa yang dibuat aplikasi oleh Polda Riau, yang baru-baru ini juga telah di-launching. Nah, ini sejalan dengan ini. Ya, jadi artinya kami harapkan mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga cepat nanti melapor, sehingga kawan-kawan kami yang ada di lapangan mereka juga cepat melakukan pekerjaan menutup terhadap jalan-jalan berlubang yang bisa menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat pengguna jalan. Namun demikian kami juga menghimbau, yang menjadi persoalan selalu kan kapasitas jalan kita ini 10 ton ditimpa dengan kendaraan 30 ton, bawa cangkang misalnya. Ini yang menjadi problem.
Apakah ini tidak pernah dilakukan pengawasan? Razia, sering. Dinas Perhubungan kita sering bersama Lantas, di Lantas bersama juga dengan pemerintah daerah kabupaten sering melakukan razia. Tapi itulah yang terjadi di daerah kita ini. Jadi kalau misalnya tidak ada dukungan kerjasama bersama, makanya ya tetap jalan-jalan yang bagus itu juga cepat rusak disebabkan tentunya kapasitas kendaraan yang membawa barang itu tidak sesuai dengan kapasitas jalan yang tersedia. Karena jalan provinsi ini ya kekuatannya paling tinggi ada sekitar 10 ton. 8 ton sampai 10 ton. Jadi tidak sampai dengan 30 ton gitu. Contoh sajalah misalnya jalan tol ke Dumai tidak semua kendaraan dikasih. Kendaraan seperti kendaraan odol itu tak bisa lewat situ, tak dikasih gitu. Apalagi juga kendaraan yang membawa besar-besar itu tak kasih. Tetap jalan-jalan nasional itu lewat situ. Nah, itu untuk untuk pemeliharaan agar jalan tol itu juga cepat rusak. Nah, tadi juga sudah diwanti-wanti Ibu Menteri Keuangan Pak Sekda, jalan tol sampai ke Jambi aja katanya. Jadi kami tadi protes, tak sampai ke Riau, sampai ke Jambi tak cukup uang anggaran kita. Coba bayangkan. Nah, dia sampaikan tadi tuh sampai ke Jambi lah. Ini ada Gubernur Aceh juga tadi tuh. Ya. Jadi Aceh sampai juga, tapi tidak semuanya juga. Riau juga tidak semuanya. Nah, makanya itu sekarang memang kami juga tetap berikhtiar. Karena kemarin kami juga dengan Pak Sekda ketemu juga dengan staf ahli daripada Pak Menteri. Pak Menteri juga tetap mengharapkan minimal jalan itu terbuka. Artinya bodinya siap 2024. Jadi ada senang juga hati kami. Nampaknya diskresi Pak Menteri, tetap jalan itu dibuka, tapi walaupun nanti belum selesai semuanya. Seperti itulah diskresinya. Jadi kami kemarin dengan Pak Sekda dapat gitu senang juga hati. Berarti ada tanda-tanda juga jalan tolnya dilanjutkan. Kami khawatirkan nanti ganti pemimpin negara kita, lah tak ada pula lagi jalan tol dilanjutkan. Sayang kita yang ada di Riau ini. Itu barangkali sekedar informasi dari hasil apa yang kami peroleh tadi dari penjelasan Ibu Menteri Keuangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, inilah mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih nih kepada Diskominfo. Mana kepada Diskominfo? Dengan tim, nah, ini yang bisa membuat ini. Jadi tidak ada pakai vendor kan? Tidak ada kan Pak Erisman? Jadi hemat biaya kita. Kalau tidak ini kan biasa kan pakai vendor nih. Ini tak ada pakai vendor. Ya tenaga IT media dari Kominfo yang sudah bekerja didukung juga oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan termasuk juga dari Dinas PU. Mudah-mudahan apa yang kita buatkan ini bisa bermanfaat baik bagi masyarakat kita, khususnya anak-anak yang putus sekolah, termasuk juga tentunya untuk membantu memberikan pelayanan dalam rangka perbaikan jalan yang ada di Provinsi Riau yang kita cinta ini. Pergi memancing di musim panas, dapat seekor ikan kakap. Mari dukung kerja Satgas Pantas, kita wujudkan juga si jari mantap. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan peluncuran si pantas dan si jari mantap. Kami persilakan Gubernur Riau didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala Dinas PUPR PKPP dan Ketua Satgas Pantas Provinsi Riau untuk menuju layar. Kami persilakan bersama-sama dengan anggota Forkopimda Provinsi Riau. Kami persilakan. Ya, kami persilakan. 1, 2, 3, kami silakan Bapak Gubernur.
mewujudkan visi misi Riau Bersatu, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan meningkatkan kualitas infrastruktur, pemerintah Provinsi Riau dengan bangga mempersembahkan aplikasi Si Pantas dan Si Jari Mantap. Sistem Informasi Pengentasan Anak Tidak Sekolah atau Si Pantas merupakan aplikasi yang digunakan untuk pendataan, verifikasi dan validasi, serta memfasilitasi anak tidak sekolah di Provinsi Riau untuk mendapatkan pendidikan melalui lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Provinsi Riau Manajemen Kemantapan atau Si Jari Mantap adalah layanan pelaporan berbasis elektronik atau online untuk melayani masyarakat dalam memberikan pelaporan kerusakan jalan maupun jembatan secara online dan real time. Dengan fitur geotagging sehingga laporan tepat lokasi, mudah, tepat penanganan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Si Jari Mantap pada Google Play Store. Diharapkan dengan adanya aplikasi Si Jari Mantap, pemerataan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dapat diwujudkan. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan untuk anak putus sekolah Provinsi Riau. 7 orang anak kami persilakan. Operator, silakan ditayangkan telewicara. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini kita akan ikuti telewicara gubernur dengan stakeholder yang ada di kabupaten kota ataupun PKBM yang terhubung pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Gubernur. Tes. Bapak-bapak dan Ibu yang ada di daerah, ini ada di Nihil, ada di Rohil, ada Kuansing, ada di Siak, ada di Inhu, malah gitu ya. Ada ke Pulau Meranti, dan lain-lain, ya semuanya tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita melihat tadi secara nyata, ada 7 orang anak jadi contoh ini. Ini wajah anak di Kota Pekanbaru yang tidak bersekolah. Apalagi wajah di Inhil, ya, di Inhu, di Siak, di Kepulauan Meranti, dan lain-lain lah.
Tadi saya sudah singgung juga anak-anak yang suku anak dalam di perbatasan antara Inhu dengan Jambi, Inhil dengan Jambi, semua tak bersekolah. Kami punya niat bagaimana anak-anak ini di negeri Melayu ini yang masih ada sumber daya alam, tentunya ini harus menjadi perhatian kita. Riau tidak ada gunanya kalau hanya menampilkan SDA sementara SDM tertinggal. SDM inilah nanti yang kita perlu kita tingkatkan. SDA tidak ada, tak ada masalah. Habis SDA tak ada masalah, tapi kalau SDM kita kuat, tidak, itulah nanti akan kita bisa lebih baik dan lebih maju dari daerah-daerah lain. Singapura nggak ada apa-apanya, tapi SDM berkualitasnya dia bisa mengatur beberapa negara. Padahal negaranya kecil, jumlah penduduknya kecil. Kenapa? Karena memang kualitas SDM-nya. Karena itulah tentunya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang di daerah. Ya, baik dari PKBM, termasuk juga tokoh-tokoh yang peduli terhadap pendidikan yang ada di Riau ini. Karena ini adalah memang menjadi PR yang besar kita yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Kita melihat tadi secara nyata anak di Kota Pekanbaru aja seperti itu. Kota Pekanbaru ibu kota provinsi. Banyak orang-orang hebat di sini. Banyak orang kaya-kaya juga di Pekanbaru ini. Tapi itulah kenyataannya. Masih tadi ada anak SD aja tidak selesai, tak usah kan SMA gitu. Jadi karena itulah ini tugas kita bersama. Saya juga ini menjemput ada Ketua Basnas yang ini juga bisa nanti membantu kita kalau nanti APBD tidak mencukupi, tapi setidaknya Basnas semua kabupaten kota ada. Dan ini tugas kita bersama agar nanti anak-anak bangsa ini di Riau ini tidak ada yang tidak sekolah. Karena itulah kami mengucap terima kasih hari ini teman-teman yang peduli terhadap ini telah membentuk Satgas yang ini adalah untuk mengentaskan anak-anak yang butuh sekolah ini. Kami mengharapkan teman-teman yang daerah, mari kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Ya, karena kita artinya memang negara kita menentukan ada kewenangan SD, SMP di kabupaten, SMA, SMK di provinsi. Tapi dalam hal masalah ini kita bukan berarti kewenangan yang menjadi apa kita, menjadi concern kita, tapi bagaimana kita semua tugas kita ini harus kita tuntaskan secara bersama. Tanpa bantuan dari kabupaten kota, kami juga nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itulah tentunya harapan kami dari rekan-rekan yang ada di semua kabupaten kota, mari kita bergerak, mari kita saling dukung-mendukung, dan sekaligus mari kita bekerja sama. Kita memberikan informasi yang terbaik, sehingga nanti kita akan memberikan solusi terhadap anak-anak yang tak sekolah selama ini bisa sekolah kembali. Saya tadi sudah diskusi sama anak-anak, semuanya dia mau sekolah. Tidak ada anak yang tak mau sekolah, tapi mungkin karena keadaan dia lah sehingga dia tidak bersekolah. Karena itulah tentunya kami mengetuk hati kita yang dalam agar masalah ini mudah-mudahan tidak bertambah lagi di masa yang akan datang, dan inilah mungkin bakti kita untuk bangsa negara ini. Apalagi negara sudah menyatakan Indonesia emas pada tahun 2045, anak-anak sekarang inilah nanti akan menjadi pemimpin bangsa. Tapi kalau kita tidak siapkan SDM-nya, walaupun masa itu nanti adalah masa milenial, itu adalah dikatakan bonus untuk Indonesia, tapi kalau nanti SDM-nya kita perhatikan, bukan bonus kita peroleh, tapi barangkali hal-hal yang tidak kita harapkan akan menimpa negeri kita ini, dan itu tentunya tidak kita harapkan. Barangkali itu Pak sebagai pembukaan kami ingin mungkin yang jauh dulu lah, dari SMA Terbuka Gaung Kabupaten Inhil. Sekarang bagaimana sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi, berapa orang sekarang anak yang sekolah, dan bagaimana liku-liku yang mungkin Bapak rasakan setelah ini dibuka adanya SMA terbuka. Silakan Pak, silakan Pak, perkenalkan Pak, namanya Pak. Belum ada suara Pak, belum keluar suaranya.
Belum keluar, belum ada suara Pak. Coba ya tim media, coba dia apa? Diberikan petunjuk. Ada tanda-tanda di sana tuh. Silakan Pak. Pak apa tuh? Pak Mijan. Pak apa namanya? Di Inhil, ha? Pak apa? Ya. Pak Elmi. Pak LP, silakan Pak LP, tapi suara Bapak tak keluar nih Pak. Apa pasal? Atau anginnya arah ke Batam nih? Tak masuk ke Pekanbaru. Sebab dekat ke Batam. Ya mungkin kalau belum bisa kami mohon ini Pak kembali nih PKBM Inhu. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Silakan. Dari Kecamatan Sepeda, Indragiri dulu Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, Provinsi Riau, yang terhormat Bapak Ibu Tamu Undangan dan Satgas Pantas. Kami mewakili rekan-rekan di sini Pak, tidak dulu ucapkan terima kasih karena ini memang kesempatan yang sangat mulia Pak. Kami bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Gubernur Riau untuk menuntaskan kegiatan anak putus sekolah. Dan alhamdulillah Pak, kami dari PKPM Bina Abadi ini seperti yang Bapak sampaikan memang betul di ujung Provinsi Riau, yaitu tepatnya di Desa Rantewangsa Pak. Jadi ada dalam mama. Ini memang kami dari PKPM Bina Abadi ini memang sudah dari sejak tahun 2017 Pak, ini sebagai desa binaan kami Pak. Jadi kami mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih karena sudah ada program Satgas Pantas Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dan kami insya Allah akan memfasilitasi dengan kegiatan-kegiatan itu Pak, dan akan membantu sepenuhnya dengan kawan-kawan yang ada di Indragiri dulu Pak. Dan memang kami sadar Pak, kami hanya bisa membantu memfasilitasi kegiatannya Pak. Tapi memang untuk semuanya ini kami serahkan sebenarnya dengan kegiatan kawan-kawan. Dan kami memang dengan kegiatan itu tanpa dipercaya Pak. Dari 2017, 2018, alhamdulillah sudah 200 peserta didik yang kami gratiskan Pak dari PKBM Bina Abadi Desa Belamai. Amin. Surga tempat Bapak Pak. Amin Pak. Doanya Bapak Ibu, semoga Bapak dan Ibu juga selaku pemimpin kami sebagai motivasi untuk kami semua Pak. Ya terima kasih Pak Kambali. Kami sudah pernah sampai ke desa Bapak ya, Rantau Lansat itu kami tahu tuh bahwa itu daerah Talang Mama, dan kami mohon juga nanti ya, bisa dilihat juga saudara-saudara kita dari suku anak dalam yang langsung berbatas sama Jambi, ini juga masih ada. Dan nanti tentunya silahkan nanti memberikan masukan Pak ya pada Satgas kita. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu nanti Bapak minta bantu dari kami provinsi, kami siap membantu Pak. Karena memang kita ini ada tugas bersama, dan dengan adanya Bapak tadi yang telah berhasil 100 orang lebih Bapak bina dan itu tidak ada biaya sama sekali, itu saya katakan tadi insya Allah surgalah tempat Bapak. Karena kami harapkan, mohon doa juga, kami doakan juga semoga Bapak sehat selalu sehingga dapat terus mengabdi untuk rakyat kita semua dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di wilayah kita ini. Terima kasih Pak Kamali, salam sehat untuk keluarga. Ya, terima kasih. Amin, amin, amin. Izin Pak dari PKBM Mati Indah ingin menyampaikan. Silakan Bu dari Indil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya
pejabat yang ada di sana. Saya pengelola PKBM Melati Indah ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa warga belajar PKBM Melati Indah tahun ajaran 2022-2023 berjumlah 410 orang Pak untuk sekolah. Allahu Akbar. Di sini kami tidak memungut biaya, cuman kendala kami adalah kami tidak mempunyai gedung Pak. Jadi kami belajar menumpang dan sekarang kan ujiannya AMDK, alhamdulillah kami mempunyai komputer sendiri. Nah, di desa binaan kami ada 3 Pak, ada 3 Pokja, ada di Kecamatan Galuh Anak Serta, ada di Windra, Kecamatan Kuala Indragiri, dan ada di Tembilahan. Nah, yang paling banyak itu adalah di Kecamatan Kuala Indragiri, yang mana di PKBM-nya pokoknya di Desa Sungai Bulu. Nah, di sana di Desa Sungai Bulu itu cuma ada SD Pak, SMP dan SMA tidak ada. Sementara dia wilayah perairan. Jadi anak-anak yang tamat SD itu tidak bersekolah lagi. Dari sana saya tergerak membuka PKBM di Desa Sungai Bulu. Nah, jadi mereka yang tamat SD sekarang langsung masuk ke PKBM Melati Indah. Sehingga siswanya karena banyak yang sekolah di daerah itu sampai saat ini usia sekolah Pak, usia 21 tahun ke bawah dan 21 tahun ke atas. Cuman itu aja Pak, kendala kami tidak mempunyai fasilitas gedung. Iya, itulah. Semoga ada pemerhati dari pemerintah. Terima kasih Pak. Baik, terima. Tunggu dulu sebentar. Itulah dia, antusias kan? Nah, itu. Jadi terima kasih Ibu. Ini luar biasa nih. Ibu Masnah ya dari PKBM Melati Indah tadi. Enggak, tunggu dulu. Ibu apa Bu? Ya, saya kawan Satgas. Ini mohon nih ke Satgas ya. Ini PR gini nih Pak. Jadi adanya begini tolong dicatat. Ini tadi kan persoalan Ibu ini kan soal gedung. Ya, sebenarnya kalau ini difasilitasi oleh Pemda Kabupaten, dia kan bisa dipakai. Iya, kan gedung SD itu kan pelajaran kan tidak sampai jam 6. Harusnya bisa dipakai ini, Ibu. Ya, nanti kami fasilitasi, Ibu. Kami kasih tahu dengan Bupatinya. Tanggal 6 nanti kami ke Tembilahan. Ya, iya. Nah. Amin. Ya, nanti bisa, Bu. Ya, satu lagi solusinya nanti akan saya kasih tahu juga nih. Pengalaman saya pernah jadi bupati juga. Kalau ada seperti itu dibuat nanti SMP terbuka sama seperti SMA terbuka tadi. Nanti kalau juga SMP terbuka, udah SMP terbuka kita buka lagi SMA terbuka di situ. Tak ada masalah sebenarnya. Jadi artinya ini nanti saya sampaikan dengan Pak Bupati agar nanti ini kita bisa kerjasama sehingga nanti apa yang Ibu harapkan tadi anak-anak bisa sekolah. Ini luar biasa nih, Ibu, surga lah insya Allah tempatnya nih Bu. Karena memang 400 orang lebih. Tadi 100 orang lebih, ini 400 lebih. Ini surganya mungkin surga lebih tinggi ini. Insya Allah Bu, terima kasih Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Semoga ini amal ibadah ini terima Allah SWT. Amin ya amin. Mana tadi Ibu yang ngomong tadi? Dari mana? Masnah. Ibu Masnah di mana Dumai? Saya baru ya Dumai ini. Di mana? Oh, Sungai Sembilan. Nah, negeri. Ya silakan, apa mau disampaikan? Ya. Di Senepes namanya Rohil Bu. Ibu, Senepes kan Rohil. Senepes namanya. Ah, betul kan? Ah, paham saya Bu. Iya betul, Lubuk Gau.
Siap. Siap Ibu Basna. Berapi-api nampak kami Ibu nyampaikan tadi. Terima kasih Bu, terima kasih. Nah Ibu sekarang yang mengasuh anak-anak berapa orang? Allahu Akbar. Waduh. Baik Bu, apa masukan Ibu itu bagus Bu, nanti kami tindak lanjuti Bu. Ngap. Perusahaan apa namanya? Perusahaan apa Bu? Perusahaan apa namanya? Oh banyak. Iya betul tuh Bu. Ya, siap Bu, siap. Ini Satgas sudah siap turun Bu. Nanti akan membantu Ibu ya. Ya, terima kasih Bu, makasih. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, dari mana? Nah, silakan. Yang tadi ya, silakan. SMA terbuka. Yang terbanyak itu tahun 2020 74, tahun 2021 sudah mulai berkurang, tinggal 30. Tahun 2022 yang sekarang ini Pak Gubernur ada 36 anak yang tidak sekolah. Kendalanya Pak Gubernur, lokasi yang sangat jauh, artinya melewati sungai-sungai, dan sungai itu kebanyakan buaya. Pak, izin tanya Pak. Apakah anak-anak itu menyeberang pakai berenang? Kan tidak kan? Pakai perahu kan? Pakai perahu. Nggak, jadi nah maksudnya kalau pakai pompong kan buaya bisa masuk ke atas pompong. Kan tidak? Nah. Oh. Oh, gitu. Iyalah ya, setuju. Oh. Oh ya. Iya, Tanah Merah. Iya.
Pak izin Pak. Pak izin nanya, itu sekolahnya belajarin di mana? Numpang belajar di mana? Itu numpang di ujung-ujung desa itu ada SD, Oh. ada MTS. Oh. Oh ya. Nah, numpangnya dapat hari Minggu. Karena mereka belajar 6 hari kan. Itu Mereka menumpang hari Minggu. baik, Pak. Tadi kan ada dari Inhil juga yang tadi ada pengurus PKBM tadi, Ibu apa namanya lupa saya nih. Itu kan masalahnya kan tadi tak ada gedung kan ya. Kan ngapa tak gedung SD itu digunakan? Kenapa? Allahu Akbar. Desa Sungai Buloh. Tolong catat nih Desa Sungai Buloh. Saya mau ke Temilahan. Desa Sungai Buloh itu kecamatan mana, Bu? Desa Sungai Buloh kecamatan mana? Kuala Indragiri. Oh, Sapat. Iyalah, saya mau ke Sapat nih. Nah, saya mau ke Sapat nih. Nah, awak nanti ikut saya lah, ya. Ya, ini ada orang Temilahan nih, saya bawa nanti. Ya, ketua ini langsung saya bawa, Bu. Ya, nengok tempat Ibu tuh. Makasih, Bu. Dah, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ya, kami nanti yang kawan-kawan lain ini banyak lagi nih ya, mau sapa. Rohil dulu, Rohil. Ada Rohil saya lihat tadi. Muhammad Sadri. Rohil. Apa khabar? Waalaikumsalam. Silakan. Apa masalah? Alhamdulillah kami berkendir dari pengurus PKBM, sedangkan kami sebenarnya sarana Pak Gubernur. Tak apa dah. Anak tu nak codik tu. Fasilitas sarana pembelajaran yang perlu kami diperhatikan Pak Gubernur, karena sejauh ini rata-rata kami yang mengurus PKBM ini rata-rata lupa di sekolah formal. Mohon kiranya ini menjadi perhatian dulu oleh pemerintah Provinsi Riau. Itu aja. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Sadri. Ya. Salam keluarga, semoga sehat selalu. Kuan Sing. Sulasmi, Ibu Sulasmi. Kuan Sing. Atau Rohul yang jauh. Rokan Hulu ada? Kosim. Kuan Sing. Ibu Sulasmi. Apa kabar, Bu? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, yang terhormat kepada Pak Gubernur Riau dan pejabat yang lainnya. Kami di daerah transmigrasi Pak, di Kecamatan Singing Hilir untuk mengelola PKBM. Jadi untuk membelajarkan anak yang putus sekolah ataupun anak yang tidak sekolah sudah berjalan, tapi tidak begitu banyak Pak, karena kendalanya anak yang mau disekolahkan itu dikata masih nggak mau Pak gitu. Masalah gedung kami udah ada Pak, gedung satu lokal, tetapi anaknya itu masih kurang mau untuk bersekolah. Itu aja kendalanya Pak. Pernah disampaikan, Bu, oleh ini, Bu, oleh kepala desa atau udah? Orang tuanya masalahnya tak mau sekolah kan apa ya anaknya? Anaknya nggak mau gitu aja Pak. Oh. Orang tuanya juga menyuruh anak itu untuk melanjutkan sekolah, tapi anaknya itu tidak mau gitu. Yang usia sekolahnya, usia SD, SMP, SMA? Usia SMP, usia SMP Pak. Oh. Tapi di sana nggak banyak ya, yang begitu nggak banyak ya? Ya nggak begitu banyak Pak. Oh. Baik, terima kasih Bu Sulasmi. Ya, salam sehat selalu. Ya, assalamualaikum.
Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini barangkali memang mohon maaf nih kami tidak bisa menyapa semuanya, tapi setidak-tidaknya ini gambaran berkenaan dengan pendidikan Riau. Karena itu kami mengucapkan terima kasih nih atas upaya telah dilakukan ya oleh semua pihak nih yang ada di semua kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas ini kita bisa bekerja sama dan apa persoalan-persoalan bisa kita atasi secara bersama. Kami tetap akan mengkomunikasikan dengan Bapak dan Ibu Bupati bersama Wali Kota agar PR kita ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami mengucapkan selamat dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dan semoga ini jadi amal ibadah kita untuk bangsa dan negara, untuk Riau ini dan sekaligus juga mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Kami kira ini dulu Pak, Bu yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf kami karena memang mohon tidak bisa menyapa semuanya karena sekarang sudah lebih kurang jam 10, karena itu tentunya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan sekaligus juga mohon dukungan agar Satgas ini bisa bekerja maksimal dalam rangka untuk membantu tugas kita yang mulia ini. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas dari Bapak dan Ibu sekalian dan terima kasih telah mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulu.